Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saidah dari kelas 3 FS yang akan mempresentasikan tentang dasar pembentukan ilmu fikih siasah. Selanjutnya yaitu dasar ilmu fikih siasah. Fikih siasah ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Yaitu ada dua. Yang pertama, fikih siasah perspektif Al-Quran. Yang kedua, fikih siasah perspektif Al-Hadis. Yang pertama yaitu fikih siasah perspektif Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Quran tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di dalamnya yang terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Sedangkan fikih siasah perspektif Al-Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis Nabi SAW sendiri menjadi sumber kedua setelah Al-Quran. Persoalan-persoalan yang belum dijelaskan secara detail biasanya oleh hadis akan dijelaskan lebih detail lagi, kecuali pada persoalan-persoalan yang memang seharusnya bersifat umum. Yang kedua yaitu perspektif keduanya. Fikih siasah perspektif Al-Quran dan Al-Hadis adalah siasah yang berasaskan nilai-nilai keislaman, yakni nilai-nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan musyawarah. Seluruh aturan dan kebijakan yang terakhir dari fikih siasah harus berorientasi pada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Siasah Islamiyah adalah siasah politik yang berbasis maslahah, yakni siasah yang lahir dari Al-Quran dan hadis Nabi, bukan siasah yang lahir dari kepentingan individu atau golongan tertentu. Siasah Islamiyah inilah yang menjadi objek kajian dari fikih siasah. Objek ini perlu diperjelas agar tidak keliru memahami antara politik Islam atau Islam yang dipolitisir, sehingga bisa diketahui kebijakan atau pembuatan tokoh politik Islam yang tidak sesuai dengan fikih siasah, maka kebijakan atau perbuatan itu tidak bisa dikategorikan sebagai siasah syariah meskipun kebijakan tersebut berasal dari tokoh politik partai yang berlabel Islam. Sumber dan ruang lingkup fikih siasah. Berdasarkan perbedaan pendapat, pembagian fikih siasah dapat disederhanakan menjadi 3 bagian pokok, yaitu A. Politik perundang-undangan al-siyasah al-dusturiyah. B. Politik luar negeri al-siyasah al-kharijiyah. C. Politik keuangan dan moneter al-siyasah al-maliyah. Berdasarkan politik perundang-undangan al-siyasah ad-dusturiyah, bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum tasyri'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan qada'iyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan idariyah oleh birokrasi dan eksekutif. B. Politik luar negeri al-siyasah al-kharijiyah. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim al-siyasah az-zu'ali al-am, atau disebut juga dengan hubungan internasional. C. Politik keuangan dan moneter al-siyasah al-maliyah. Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak publik, pajak, dan perbankan. Berikut adalah dasar hukum fikih siasah. Yang pertama yaitu Al-Quran.
Al-Quran adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Quran merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukumnya di dalamnya. Yang kedua, sunnah. Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Yang ketiga yaitu ijma. Dalam hukum Islam, ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih, maupun ajaran pemerintah. Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal. Yang keempat, kias. Kias adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan satu prinsip umum. Metode kias ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Kias biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.